saya Olivia Andrea Bukit sebagai host dari podcast Dokter Sastra. Salam kenal semuanya. Hai, aku Aisyah. Halo, aku Alfrindo Nicolas. Halo, aku Dinda. Aku Friska. Hai, aku Isanggaini. Dan Hai, aku Naila. Aku Oka. Aku Putri. Halo, saya Rantu sendiri. Hai, saya Runtan Simbolan. halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Olivia Andrea Bukit sebagai host dari podcast Dokter Sastra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa dengan teman-teman kita semuanya untuk membedah karya sastra dari film Kukira Kau Rumah. Nah, pada kesempatan kali ini juga saya sedang bersama rekan saya Lisa. Nah, untuk saudara Lisa, saya ada pertanyaan nih untuk Anda. Nah, di dalam film Kukira Kau Rumah, bagaimana sih jika dipandang dari sisi psikologi sastra? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak ya atas kesempatannya kali ini kita bisa bertemu lagi untuk membuat sebuah podcast bedah karya. Tapi sebelum masuk kepada inti podcast ya, inti pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan Olive, saya ingin memberikan informasi sedikit nih buat teman-teman penonton podcast Dokter Sastra. Nah, kenapa sih nama podcastnya itu Dokter Sastra? Pasti teman-teman ada yang penasaran dengan hal tersebut, dengan nama tersebut. Jadi kelompok kami menyepakati untuk memberi nama tersebut karena dalam podcast ini kita akan membedah karya sastra seperti layaknya seorang dokter. Nah, jadi karya sastra yang akan kita bedah akan kita analisis menggunakan teori psikologi sastra dan teorinya Sigmund Freud. Oke. Beralih ya kepada pertanyaan dari saudari Olivia, gimana sih kalau kita pandang film Kukira Kau Rumah ini dengan sudut pandang Sigmund Freud dan dengan sudut pandang psikologi sastra? Jadi sedikit, film Kukira Kau Rumah ini adalah sebuah film yang mengangkat tentang potret kesehatan mental dan potret sosial dalam masyarakat. Nah, film tersebut menjadi film debutan dari seorang aktor Umay Shahab. Dia sekaligus sebagai seorang sutradara dalam film ini. Mungkin teman-teman sudah pada nonton film tersebut dan pasti teman-teman memahami alurnya, ceritanya, bahkan konflik yang ada dalam film tersebut. Dan saya yakini juga teman-teman sepakat nih bahwasanya film tersebut benar-benar mengangkat isu mental dan penuh dengan kejutan gitu. Apalagi teman-teman yang nonton sampai habis pasti tahu endingnya bakal seperti apa. Terus sedikit mengenai film Kukira Kau Rumah ini adalah film besutan dari MD Entertainment dan film pertama yang disutradari oleh Umay Shahab. Dan yang mengejutkannya lagi, film ini masuk ke dalam kategori juara muri yang mendapatkan 2 juta lebih penonton dalam waktu sebulanan kurang lebih seperti itu. Nah, benar-benar film ini adalah film yang penuh emosi, film yang menguras air mata karena penontonnya nggak hanya dibikin marah, penontonnya nggak hanya dibikin bertanya-tanya, tapi juga berhasil membuat penonton meneteskan air mata. Terus kalau kita bahas sedikit ya sinopsis dari film Kukira Kau Rumah ini, kan tadi sudah disampaikan bahwasanya film ini adalah film yang mengangkat kesehatan mental. Nah, tetapi ada satu fakta bahwasanya ini diadaptasi dari salah satu lagu Amigada yang dengan judul yang sama dengan film Kukira Kau Rumah. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah dengar lagunya. Terus film ini diperankan atau dikisahkan oleh aktris yaitu Prilly Latuconsina. Di dalam film tersebut dia sebagai Niskala atau kita bisa dibilang peran utama lah dalam film ini. Nah, sedikit ceritanya, si Niskala ini adalah seorang yang mengidap bipolar, mengidap penyakit bipolar hingga
menyebabkan keadaan emosinya itu tidak stabil. Kadang dia bisa marah, kadang dia bisa menangis, kadang dia bisa teriak, tergantung dengan emosi yang dimilikinya. Dia kurang bisa menghandle hal itu. Nah, dan sampai ketika dia dipertemukan, diperankan oleh Jordi Pranata, dan dia akhirnya mampu menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Nah, kurang lebih seperti itu kalau kita pandang dari sudut pandang psikologi sastra Olive. Saya serahkan kepada Olive. Oke, baik, terima kasih banyak atas penjelasannya ya teman saya Lisa. Nah, berarti menarik banget ya teman-teman jika kita pandang film Kukira Kau Rumah ini dari sisi psikologi sastra. Nah, selanjutnya nih, saya ada pertanyaan lagi nih kepada teman kita yang cantik manis, yaitu Friska. Oke, untuk Friska nih, saya ada tanya, yaitu, nah di dalam psikologi sastra, yaitu segmen third, kan terdapat ide, ego, dan super ego. Nah, bisa tolong dong Anda jelaskan bagaimana aja sih komponen-komponen khusus yang terdapat pada film Kukira Kau Rumah? Baik, terima kasih kepada host cantik kita yang sudah memberi pertanyaannya. Sebelumnya film Kukira Kau Rumah ini dapat kita analisis dengan menggunakan teori Sigmund Freud psikologi sastra, yaitu ide, ego, dan super ego. Yang pertama itu ada ide, di mana ide dalam film ini terdapat pada seorang niskala yang memiliki penyakit bipolar, di mana penyakit bipolarnya ini membuat seorang niskala menjadi emosian dan tidak stabil. Nah, penyakitnya ini muncul dan terlihat sejak ia kecil, di mana ia memukul seorang temannya dan mendorong temannya hingga tangannya patah. Nah, yang kedua itu ada ego, di mana egonya ini terdapat dari seorang ayah dari niskala, di mana ia selalu membatasi dari mulai pergaulan hingga kemampuan dan tingkah laku seorang niskala. Dia juga hanya mempercayai seorang niskala kepada seorang sahabat dari niskala yang bernama Dida, sehingga niskala tersebut hanya mengandalkan sahabatnya terus, dan dia juga selalu merasa dirinya hanya terbatas oleh larangan dan batasan oleh kedua orang tuanya. Nah, untuk super egonya sendiri itu terdapat dari seorang niskala yang dimana kesabarannya itu selalu diuji karena keterbatasan dari orang tuanya, hingga muncullah klimaks dari ceritanya itu, di mana kesabarannya tersebut sudah mulai habis, dan karena kesabaran tersebut sudah mulai habis, dia pun ingin melakukan hal yang sangat kritis tadi bilang, yaitu bunuh diri. Nah, dari cerita atau film Kukira Kau Rumah yang berdurasi 1 jam 30 menit ini juga dapat menguras emosi dari beberapa penonton, dan juga di mana penonton seakan ikut merasakan apa yang dialami seorang niskala. Dan dalam film ini juga sosok seorang niskala juga menunjukkan bahwa bentuk dari kekangan yang berlebihan dari seorang ayah ataupun orang tua yang diberikan ayahnya itu dapat mengganggu kesehatan mental seorang anak. Itu aja mungkin jawaban atau hasil analisis dari saya. Saya kembalikan kepada Olivia. Oke, baik, terima kasih ya, penjelasannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Bisa kita ketahui tadi bahwa yang telah dijelaskan oleh saudari Friska tentang id, ego, dan super ego. Nah, selanjutnya nih kita akan masuk ke pertanyaan ketiga dengan teman kita yang bernama Putri. Oke, untuk teman Putri nih, saya mau nanya nih untuk Anda nih. Nah, di dalam film Kukira Kau Rumah, apakah ada komponen khusus nih yang terdapat? Bahwa sangat emosi kepada ayahnya, karena
kasih atas penjelasannya ya Putri. Penjelasannya sangat menarik ya. Berarti kita sudah tahu dong apa-apa saja komponen khusus yang terdapat pada film Kukira Kau Rumah. Nah, pertanyaan terakhir nih di dalam film Kukira Kau Rumah. Nah, jadi tadi sempat dijelaskan bahwa di film Kukira Kau Rumah tadi diceritakan tentang penyakit bipolar ya teman-teman. Nah, jadi bagaimana sih penggambaran dengan penyakit bipolar ini yang terdapat pada film Kukira Kau Rumah? Mungkin akan saya tanyakan kepada teman saya yaitu Aisyah. Film Kukira Kau Rumah menggambarkan tentang seseorang yang memiliki penyakit bipolar. Dan di sini tujuannya juga menunjukkan bagaimana sih orang-orang yang tidak support tentang penyakit tersebut. Karena tujuannya adalah raise awareness tentang mental health. Baik selaku negara juga berharap dengan adanya film yang dirilis ini, masyarakat bisa lebih perhatian pada kesehatan mental sebagai produser sekaligus pemain. Ini juga menyebut telah mengerahkan banyak tenaga film ini. Bagi Prilly tidak mudah memerankan tokoh yang tidak bipolar. Prilly juga meminta kritik pada para pengidap penyakit bipolar ini tentang edukasi menggambarkan bagaimana sih pengidap penyakit bipolar ini. Kemudian dengan keadaan yang sedang dialaminya, pemeran utama Isal yang diperankan oleh Prilly membuktikan kepada ayahnya bagaimana sih kekurangan yang dimiliki olehnya tidak serta-merta bisa membuat Isal tidak bisa beraktivitas seperti orang normal. Namun membuktikannya Isal ini harus melakukannya secara diam-diam. Dalam proses tersebut, Isal dipertemukan oleh Pram yang seperti dicontohkan oleh tadi, seorang lelaki yang kehidupan dan dalam keadaan mereka yang masing-masing memiliki berbagai kekurangan tersebut membuat dua insan tersebut saling mendapatkan hati atau jatuh hati. Tapi balik terdapat kekurangan yang dirasakan oleh seorang penulisnya, yaitu kurang menjelaskan tentang bagaimana sih penyakit bipolar ini, bagaimana seluk beluk tahu penyakit bipolar dan menangannya dengan baik. Nah, sehingga membuat penonton yang masih merasa awam dengan penyakit bipolar ini bertanya-tanya. Selain itu juga sangat disayangkan karena ending dari film ini sangat-sangat menarik. Tidak sampai klimaks, tidak klimaks. Jadi saja kepada saya. Oke, baik, terima kasih ya Aisyah. Penjelasannya sangat menarik ya teman-teman. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Dadah. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Olivia Andrea Bukit sebagai host dari podcast Dokter Sastra. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan rekan-rekan saya semua nih teman-teman. Nah, dan kesempatan kali ini kami akan membahas tentang cerpen dari Istri Prajurit karya N. Hadini. Nah, langsung saja nih saya tanyakan kepada teman saya yang bernama Dinda. Nah, untuk Dinda nih, saya mau tanya nih, bagaimana sih sinopsis dari cerita cerpen Istri Para Prajurit karya N. Hadini, dan boleh dong jelaskan dikit tentang biografi singkat dari penulis N. Hadini. Baik, terima kasih kepada host kita yang tadi ini. Biografi N. Hadini sendiri, N. Hadini bernama lengkap yaitu Nur Hayati Sri Hartini. Beliau lahir pada tanggal 29 Februari 1936. N. Hadini adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Untuk sinopsis cerpen yang kami angkat pada kali ini, yaitu sinopsis cerpen yang berjudul Istri Prajurit. Istri Prajurit ini mengisahkan tentang seorang gadis bangsawan yang bernama Ningsih. Beliau menikah dengan seorang prajurit berkeluarga biasa yang bernama Garjo. Perkawinan mereka sebenarnya tidak direstui oleh keluarga dari Ningsih tersebut, sehingga perkawinannya sebenarnya membuahkan kebahagiaan, namun hanya sekejap saja karena Garjo selaku suami dari Ningsih
gugur di medan perang. Kepedihan itu semakin mencekam ketika tiba-tiba Nani dari anak Ningsih dan Garjo mengalami sakit, dan keluarga Ningsih tidak mengulurkan tangannya sedikit pun untuk membantu mereka. Lalu wanita itu mencoba membujuk Ningsih. Wanita itu adalah teman dari Ningsih itu sendiri yang berasal dari kota, dan ia datang ke tempatnya Ningsih untuk membujuk Ningsih agar ia mau pergi ke kota untuk mencari nafkah lagi demi hidup ia dan anaknya. Lalu semulanya Ningsih masih mempertahankan kebangsawanannya sehingga ia merasa berat untuk mencari pekerjaan di kota. Akan tetapi akhirnya nasihat dari temannya Ningsih tersebut menyentuh hati Ningsih, dan kemudian Ningsih bangkit dari kepedihannya dan mengambil keputusan untuk ikut ke Jakarta untuk mencari nafkah demi anak dan hidupnya di desa. Mungkin itu saja sinopsis dan pengenalan biografi singkat dari yang tadi ini dari saya. Saya kembalikan kepada host. Oke, baik, terima kasih ya Dinda. Penjelasannya sangat menarik ya teman-teman. Tadi kita sudah tahu tentang bagaimana sih sinopsis dari cerpen Istri Prajurit dan tentang bagaimana aja sih biografi singkat dari seorang penulis NH Dini. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita masuk nih pertanyaan kedua dengan teman saya yaitu Naila. Nah, untuk Naila nih, saya ada pertanyaan nih. Nah, jadi seperti kita ketahui nih ya Naila, bahwa di dalam cerpen Istri Prajurit ini mengandung struktur kepribadian segmen Freud, yaitu 3, yaitu adalah id, ego, dan superego. Nah, untuk Naila boleh dong jelasin tentang id-nya. Oke. Ya, makasih. Saya mau jelasin tentang struktur kepribadian id yang ada di dalam cerpen Istri Prajurit karya NH Dini, yaitu jadi kok kita awal dulu ya, ini itu kan dia sifat manusia yang udah ada sejak lahir, dan hadir sifat manusia itu dia mencari tentang kesenangan. Terus kalau misalnya keinginan tersebut tidak dipenuhi akan muncul sifat cemas dan marah. Dalam cerpen ini tuh ada lihat di Ningsih ini kan dari keluarga keturunan bangsawan. Dia nekat menikah dengan Garjo yang merupakan anak biasa dan bukan anak dari keluarga kaya bangsawan juga kan. Sampai pada akhirnya orang tua Ningsih menerima Garjo sebagai menantunya dan memberikan jabatan kepada Garjo, yaitu prajurit Kaisar Garjo gitu. Nah itu. Terus yang kedua, Bang Ningsih juga pada awalnya dia tidak menerima gelar prajurit itu karena kan prajurit itu dia bakal terjun langsung ke lapangan gitu, medan perang, jadi kemungkinan si Garjo ini untuk gugur di lapangan itu lebih besar gitu. Kalau misalnya itu dalam cerpen yang ada di Oke, baik, terima kasih ya Naila. Penjelasannya sangat menarik ya teman-teman. Berarti kita sudah paham dong apa-apa saja id dari cerpen Istri Prajurit karya NH Dini. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita masuk nih tentang apa aja sih ego dalam cerpen Istri Prajurit karya NH Dini yang akan saya tanyakan kepada teman saya Rumintan. Silahkan Rumintan. Nah, baik, terima kasih kepada ya. Jadi ada ego selain ide, ada ego juga. Nah, ego itu sebuah cara berpikir yang digunakan karena itu berprinsip dari prinsip kenyataan. Ego itu dia bertugas sebagai salah satu keterangan daripada apabila kita melakukan ide yang sebelumnya sesuatu, atau apakah kita perlu mengabaikan ide saat ada. Nah, dalam cerpen Istri Prajurit karya NH Dini itu ada tokoh Ningsih dan juga Garjo. Mereka itu sebuah keluarga kecil yang bahagia dan mereka dikaruniai oleh seorang putri. Di kehidupan mereka ternyata sebelum mereka menikah dan suami dari Ningsih ini berusaha menjadi prajurit, Ningsih ini sudah was-was dalam pengamatannya seperti akan jalan ke peperangan, dan ternyata menjadi kenyataan. Selain itu ada juga dari pemikiran atau perasaan dari si Ningsih saat suaminya dia sudah meninggal, jadi dia harus membesarkan anaknya
menulis seorang diri tanpa bantuan dari kedua orang tuanya. Tapi di sisi lain dia juga menulis tentang tanggapan masyarakat sekitar gitu, tentang dia yang membesarkan anaknya seorang diri. Sekian yang Oke, terima kasih. Penjelasannya sangat luar biasa ya teman-teman. Nah, tadi kita sudah tahu dong tentang id dan ego dari cerpen Istri Prajurit karya N. Hadini. Nah, yang terakhir nih ya teman-teman, kita harus tahu juga dong apa aja sih superego dalam cerpen Istri Prajurit karya N. Hadini. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir ini teman-teman, saya akan tanyakan kepada teman saya yang bernama Raniko. Untuk Raniko, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan struktur kepribadian superego dari cerpen tersebut. Superego sendiri adalah sifat moral dan etik dan kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kekuasaan id dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan juga ego dia tak punya sumber energinya sendiri. Terdapat dua teknik yang ada dalam cerpen tersebut, yaitu teknik percakapan dan teknik pikiran dan perasaan. Pada teknik percakapan terdapat tuntutan, yaitu akhirnya dia adalah seorang wanita yang kuat dan bisa menghadapi keadaan kebutuhan di sekitarnya, dan pastinya dengan bantuan sahabatnya yang selalu menemaninya. Tapi di sisi lain dia berperan materi untuk menghidupi anaknya. Sekian teknik percakapan yang terdapat dalam cerpen tersebut. Yang terakhir adalah teknik pikiran dan perasaan, yaitu komponensi ini sendiri seperti terasingkan oleh orang tuanya. Orang tuanya itu tidak pernah membantu misi tersebut. Pada akhirnya misi ikut dengan sahabatnya ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dan melanjutkan hidup bersama dengan anaknya. Sekian teknik percakapan dan perasaan yang terdapat dalam analisis struktur kepribadian superego dalam cerpen tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Raniko. Penjelasannya sangat luar biasa ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian analisis dari kami yaitu cerpen Istri Prajurit karya N. Hadini. Kami ucapkan sekian dan terima kasih. Dadah. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Olivia Andrea Bukit sebagai host dari podcast Dokter Sastra. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang puisi dari Skizofrenia karya Angga Wijaya dengan teman-teman saya nih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan tanyakan kepada teman saya yang bernama Octavia. Nah, untuk Octavia nih, saya mau tanya nih, tolong dong Anda jelaskan bagaimana sih biografi singkat dari penulis Angga Wijaya, dan jelaskan juga tentang bagaimana dari puisi Skizofrenia karya Angga Wijaya. Baik, terima kasih. Seperti yang bisa kita lihat hari ini, host kita sangat bersemangat ya teman-teman. Terkait dengan puisi yang akan kita bedah pada hari ini, yaitu puisi Skizofrenia yang keempat karya Angga Wijaya. Sedikit saya menyampaikan biografi mengenai Angga Wijaya sendiri. Jadi Angga Wijaya ini memiliki nama lengkap Ki Ketut Angga Wijaya. Dari namanya kita sudah mengenal bahwa namanya itu khas dengan daerah di Indonesia, itu Bali teman-teman. Nah, beliau merupakan salah seorang sastrawan asal Bali yang lahirnya pada tanggal 14 Februari tahun 1948. Beliau merupakan aktivis yang giat menulis puisi dan juga buku di daerah Bali seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, berkaitan dengan puisi yang akan kita bedah hari ini, yaitu Skizofrenia. Angga Wijaya ini sendiri dia merupakan seorang penyintas skizofrenia, artinya dia sudah pernah melewati masa-masa skizofrenia itu seperti apa. Bahkan tidak sedikit karya-karya dari Angga Wijaya ini yang ditulis pada saat dia mengalami relapse atau skizofrenianya ini kambuh teman-teman. Nah, sedikit informasi untuk rekan-rekan yang belum mengetahui apa sih skizofrenia itu. Jadi skizofrenia ini merupakan penyakit gangguan mental yang berat yang dapat memengaruhi tingkah laku, emosi, dan juga cara berkomunikasi seseorang. Penderita skizofrenia ini biasanya mengalami halusinasi, delusi, bahkan kekacauan yang berpikir yang dapat merubah perilakunya. Nah, kita masuk ke puisi yang akan kita bedah hari ini, yaitu puisi Skizofrenia yang keempat karya Angga Wijaya. Puisi Skizofrenia ini ditulis oleh Angga Wijaya untuk seorang sastrawan yang bernama Virginia Woolf.
Virginia Woolf ini, mengapa dia menulis puisi ini untuk Virginia Woolf? Karena Virginia Woolf ini seseorang yang memilih untuk suicide atau tanda kutip melakukan tindakan bunuh diri dengan cara melakukan atau menenggelamkan dirinya. Jadi si Virginia Woolf ini adalah seorang penderita skizofrenia. Akibat penyakit yang dideritanya tersebut, ia melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menenggelamkan diri. Oke, kita masuk ke analisis Sigmund Freud yang pertama, yaitu id. Di sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman-teman kami apa itu id. Jadi di sini kami akan masuk langsung kepada analisisnya saja. Yang pertama itu adalah analisis id. Dalam puisi karya Angga Wijaya Skizofrenia yang keempat ini, itu yang dapat kami temukan yang akan saya sampaikan adalah pada bait suara-suara itu berbisik di telingaku. Aku tak kuat lagi, kegilaan ini menyiksaku. Tokoh dalam bukuku seakan-akan hidup dan aku ada di dalamnya. Jadi dalam bait yang sudah saya sampaikan tadi, jelas disampaikan bahwa itu adalah dapat kita sebut sebagai id dari analisis yang berkaitan dengan Sigmund Freud. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya rekan saya Octavia. Nah teman-teman, jadi kita sudah tahu dong tentang bagaimana aja sih analisis dari skizofrenia karya Angga Wijaya dan tentang biografi singkat dari Angga Wijaya. Nah selanjutnya teman-teman, kita akan masuk nih, yaitu selanjutnya ke dalam ego dan superego dari puisi skizofrenia yang akan dijelaskan oleh teman saya Alfredo. Baik, terima kasih kepada host. Jadi kita boleh aku sampaikan ya tentang apa itu ego dalam puisi skizofrenia karya Angga Wijaya. Terdapat pada kutipan teks, aku bergegas memakai jaketku dan membuka pintu menuju ke sana. Bisikan di telingaku makin keras dan menyuruhku mengakhiri hidup. Aku tak tahan lagi. Pada kutipan tersebut menandakan adanya ego yang terdapat pada tokoh Virginia. Ego yang ada pada Virginia tersebut ada hanya untuk memperoleh ketenangan sesaat dengan memprioritaskan kebutuhan saja. Sangat jelas pada kutipan tersebut ego ada terjadi, bahwa tokoh Virginia bergegas pergi karena adanya dorongan secara sadar dari dirinya sendiri untuk mengakhiri hidup, untuk mendapatkan ketenangan. Dan selanjutnya dalam analisis superegonya terdapat pada kutipan, menuju sungai aku mengambil batu dan memasukkan ke kantong jaketku, lalu masuk ke dalam air. Sesaat aku tercenung sebelum tenggelam ke dalam sungai, kesunyian yang amat sangat. Pada kutipan tersebut menandakan adanya superego pada tokoh Virginia karena dia sangat ingin mengakhiri hidupnya dan mencari ketenangan. Oke, cukup sekian, saya kembalikan kepada host kita. Baik, terima kasih ya rekan saya Alfredo. Penjelasan yang sangat menarik ya teman-teman, bahwa tadi teman kita Alfredo telah menjelaskan ego dan superego dari puisi skizofrenia karya Angga Wijaya. Baiklah teman-teman, sekian analisis dari kami ucapkan sekian dan terima kasih. Dadah.